record ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman semua, sesi intip kelas ini adalah sebenarnya salah satu sesi yang mana kita kasih tahu ke teman-teman semua informasi detail kelasnya itu seperti apa, supaya teman-teman yang dari kemarin tanya-tanya atau teman-teman merasa bahwa worth it nggak sih saya ikutan kelasnya. Nah, kali ini kita semua akan kasih gambaran deskripsi kelasnya seperti apa supaya teman-teman punya suatu kesimpulan atau teman-teman punya perspektif baru terkait kelas diet yang mungkin teman-teman akan ikuti ya. Jadi saya izin share slide-nya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi selamat datang buat teman-teman yang sudah hadir dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir on time. Kita langsung aja mulai terkait sesi intip kelasnya. Jadi teman-teman semua, sebelum kita sampai ke sesi intip kelasnya, kita harus paham dulu bahwa di luaran sana ada banyak sekali perspektif ketika kita sebut kata diet. Ketika kita bilang diet, orang-orang pasti punya perspektif yang mungkin hampir sama, yaitu turun berat badan. Jadi terasa aneh kalau misalnya saya pengen diet, terus loh kok diet? Bukannya badannya udah bagus, bukannya badannya udah ideal, bukan badannya udah nggak gemuk, kenapa harus diet? Nah, kenapa teman-teman? Karena di luaran sana, entah kenapa itu, perspektif diet tuh selalu beriringan atau identik dengan turun berat badan. Padahal teman-teman, yang namanya diet, definisinya adalah pengaturan pola makan. Bukan hanya sekedar turun berat badan. Atlet, lakukan diet. Orang yang lagi sakit, diet. Orang tua, diet. Anak-anak, diet. Remaja, diet. Balita yang misalnya kekurangan atau kelebihan berat badan, diet. Semua orang mengalami yang namanya diet, teman-teman. Tergantung dengan tujuannya. Nah, karena banyak orang di luaran sana tujuannya pengen turun berat badan, makanya orang-orang tuh selalu berpikiran bahwa diet itu selalu identik dengan turun berat badan. Padahal enggak. Terus yang kedua, produk diet. Entah kenapa nih, teman-teman. Makin ke sini, makin banyak orang yang mengkotak-kotakkan gitu. Jadi misalnya, loh kok minum itu kan bukan itu kan nggak bisa bantu turun berat badan. Coba minum ini produk diet. Terus coba ini pakai ini, coba pakai ini. Terus ada yang low GI, ada yang gluten free, ada yang sugar free, ada no sugar. Jadi banyak sekali produsen-produsen yang ngebuat orang-orang tuh jadi mengkotak-kotakan dan membuat yang namanya produk diet. Padahal tidak ada satupun makanan dan minuman itu diciptakan khusus untuk bantuin teman-teman turun berat badan, naik berat badan, dan juga jaga berat badan. Nanti kita akan sampai ke situ ya. Terus yang ketiga, kalau bicara diet, orang-orang tuh suka banget labeling food. 10 jenis makanan yang bisa bantu kamu turun berat badan. What I eat in a day yang bantu saya turun 10 kilo. Seakan-akan tuh kalau kita nggak makan kayak gitu tuh, kita nggak akan bisa turun berat badan. Seakan-akan kalau kita nggak makan apel hijau, nggak ganti nasi merah, nggak makan garam Himalaya, nggak pakai shirataki, kita nggak bisa turun berat badan. Padahal nggak seperti itu, teman-teman. Cara kerjanya untuk kita bisa turun berat badan. Sekarang nih lagi ngetren-ngetrennya, teman-teman. Di luaran sana itu ada kompleksivitas bias, di mana orang tuh suka nyari yang rumit-rumit, biar terkesan kayaknya keren-keren aja. Padahal, teman-teman, untuk turun berat badan itu back to basic. Basicnya apa nanti kita akan sampai ke situ ya. Dan yang terakhir, ini yang paling sering kita temuin. Nyiksa diri, makan cuma sekali, makan 800 kalori, 700 kalori, biar rambut rontok, biar badan lemes, yang penting turun berat badan. Nah, 4 perspektif ini teman-teman, itu insya Allah kalau teman-teman ikut kelasnya akan ada edukasi yang akan membuat teman-teman punya perspektif baru terkait makna kata diet. Oke? Kemudian yang kedua adalah ini teman-teman. Sebenarnya back to basic dari prinsip dasar diet adalah behavior dan lifestyle-nya. Ya. Mau teman-teman pakai metode A, metode B, metode C, metode artis, metode ala-ala, metode tradisional, kuno, apapun lah metode yang teman-teman let's say teman-teman sebutin. Kalau misalnya behavior sama lifestyle-nya, perilaku dan gaya hidupnya itu tidak mendukung untuk teman-teman bisa turun berat badan, nggak akan kejadian, teman-teman. Ya, jadi kuncinya sebenarnya adalah back to basic. Bagaimana teman-teman membiasakan diri dengan suatu metode, suatu program yang dalam hal ini bisa teman-teman lakukan dalam jangka waktu yang lama
dan teman-teman enjoy. Kenapa? Karena sorry to say guys, faktanya yang namanya diet itu adalah proses. Tapi banyak yang suka protes. Itu faktanya ya, jadi sorry to say. Dan behavior sama lifestyle ini teman-teman, itu memiliki pondasi di atasnya, yaitu energy balance, atau yang biasa teman-teman sering dengar, saya tuh defisit kalori, saya tuh harus makan 1.500 kalori, pokoknya apa-apa kalori, itu kalorinya berapa, itu kalau makan segini kalorinya berapa. Nah itu sebenarnya adalah energy balance teman-teman. Bagaimana teman-teman kalau mau turun berat badan, pondasi dasarnya adalah defisit kalori, atau kalori yang masuk lebih sedikit dibanding kalori yang keluar. Kalau mau naik berat badan, surplus kalori. Kalori yang masuk lebih banyak dibanding kalori yang keluar. Kalau mau jaga berat badan, maintain. Kalori yang masuk sama dengan kalori yang keluar. Tapi orang-orang suka stop sampai di situ aja, teman-teman. Kenapa? Karena mereka jarang sekali ke step-step berikutnya. Jarang memperhatikan protein, karbohidrat, dan lemak. Jarang memperhatikan vitamin dan mineral. Jarang memperhatikan waktu makan. Terus jarang juga yang menggunakan bantuan suplemen, bahkan suka kebalik. Apa kebalikannya? Pondasi dasarnya bukan defisit kalori, pondasi dasarnya justru suplemen. Nah, kan teman-teman di luaran sana sering kan dengar-dengar ada produk ini, produk A, produk B, produk C, produk D. Saya udah konsumsi produk ini, tapi kok nggak bisa turun berat badan ya? Iya, karena suplemen itu di atas teman-teman, di puncak piramida. Pondasi dasarnya adalah defisit kalori, yang mana semuanya itu dibungkus dengan yang namanya behavior sama lifestyle. Dan betul sekali, untuk turun berat badan, syarat utamanya adalah defisit kalori. Tetapi untuk turun berat badan dengan sehat dan bugar, teman-teman tidak boleh berhenti hanya di defisit kalori. Kenapa? Karena orang sakit pun bisa turun berat badan. Nggak perlu defisit kalori, teman. Sakit pun pasti turun berat badan. Dan defisit kalori ini banyak strateginya, banyak caranya, banyak metodenya. Apapun cara metodenya, selama dia defisit kalori, pasti turun berat badan. Ya. Dan ini yang paling sering terjadi di luaran sana. Orang-orang suka berpikir yang namanya kalori itu sama dengan makanan, padahal belum tentu, teman-teman. Sebagai ilustrasinya di gambar ini adalah teman-teman bisa lihat 500 kalori. Teman-teman bisa lihat 500 kalori dari minyak, 500 kalori dari keju, 500 kalori dari daging dan ayam segala macamnya, 500 kalori dari kacang-kacangan, karbohidrat lain, dan 500 kalori dari serat, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Sama-sama 500 kalori, tapi tingkat satiety atau kepuasan dalam sistem pencernaan makanan beda, teman-teman. Ya, itulah sebabnya orang tuh suka, aku udah makan, nggak makan nasi, tapi kok nggak turun berat badan? Iya, kenapa? Karena bisa aja kalori makanan yang lain itu ternyata lebih tinggi dibanding kalori nasi, teman-teman. Ya, maka dari itu untuk turun berat badan kita harus memperhatikan kalori. Jadi kalori yang dikurangi, bukan makanan. Kenapa? Karena ada orang yang mengurangi makanan tapi kalorinya tetap aja besar. Nah, ya, itu kata kuncinya. Kurangi kalori, bukan kurangi makanan. Oke? Dan tips diet untuk pemula sebenarnya banyak, teman-teman. Tapi secara garis besar itu ada 2 strategi. Strategi pertama adalah yang tracking strategi, atau strategi kuantitatif, perhitungan. Atau strategi yang kedua nih, strategi non-tracking strategi, atau strategi kualitatif. Kalau strategi kuantitatif atau tracking strategi itu biasanya berhubungan dengan perhitungan kalori, ditimbang, kemudian berat makanannya berapa gram, kemudian kalori hariannya berapa, BMR-nya berapa, terus total daily energy expenditure-nya berapa, semuanya dihitung, teman-teman. Yang mana orang tuh suka langsung fokus pada kalori counting atau kalori tracking. Padahal step awalnya untuk pemula itu sebenarnya adalah food journaling. Nah, jadi ibarat kata nih, teman-teman masuk SD tapi langsung mau kelas 5. Nggak mau, pokoknya aku mau kelas 5. Enggak, teman-teman. Teman-teman harus mulai dari
kelas 1 SD dulu. Jadi kalau teman-teman adalah orang yang pengen fokus pada tracking strategi, di mana teman-teman fokus pada kalori, mulailah dengan yang paling mudah dulu. Apa itu? Food journaling. Jadi teman-teman catat dari pagi sampai malam tuh teman-teman makan apa, minum apa, berapa banyak, dan segala macamnya. Setelah teman-teman udah terbiasa dengan food journaling, teman-teman upgrade ke kalori awareness, di mana teman-teman udah bisa bedain ini kalori tinggi, ini kalorinya rendah, ini bisa diganti dengan ini, strateginya ini, dan segala macamnya. Belum menghitung kalori secara total dan saklek. Nah, setelah teman-teman udah terbiasa dengan kalori awareness, baru deh teman-teman mulai dengan hitung kalori. Jadi, banyak orang yang dalam tanda kutip ngerasa ribet banget menghitung kalori. Iya, betul banget. Itu ibarat kata anak SD yang baru masuk, langsung diajarin gimana caranya ngitung limit, ngitung logaritma, dan segala macamnya. Bingung dia. Ya, jadi, tidak ada yang salah dengan tracking strategi, teman-teman. Tracking strategi sangat-sangat membantu asal teman-teman tahu step-stepnya. Ya. Terus yang kedua adalah non-tracking strategi. Kalau non-tracking strategi, ini nggak ada hubungannya dengan kalori counting. Jadi, hanya ngelihat pembagian piring, sayur seperempat, karbo seperempat, terus proteinnya berapa dan segala macamnya. Itu pakai piring, teman-teman, piring makan, atau pakai hand portion. Ini protein, ini karbo, ini sayuran, ini segini saus, segini lemaknya. Jadi pakai hand portion, ya. Atau pakai alternatif pengolahan atau penyajian yang tadinya digoreng sekarang mulai dibakar, mulai diungkep, mulai dikukus. Nah, yang kayak gitu tuh. Jadi nggak ada hubungannya dengan kalori. Jadi benar-benar mereka fokus pada strategi kualitatif. Yang mana ternyata hal itu secara tidak langsung berdampak pada defisit kalori. Terus mana nih yang bagus? Dua-duanya bagus. Silahkan teman-teman mau pilih yang mana. Mau pakai non-tracking strategi, monggo. Tracking strategi juga monggo. Ya, itu dua-duanya bagus, teman-teman. Nah, ini semua teman-teman itu nanti akan diajarkan ketika teman-teman berada di kelas diet online kita. Oke? Nah, ini juga tips diet untuk pemula. Sebenarnya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu udah ngasih tahu kita semua. Hanya saja mungkin kita nggak terlalu ngeh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, ada tumpeng gizi, ada panduan piring makan, sudah ada sebenarnya teman-teman. Karbo udah ada, buah-buahan, sayur-sayuran udah ada, air, terus dairy product, terus batasi garam, gula, minyak, itu sebenarnya sudah ada, teman-teman. Sudah ada dari Kementerian Kesehatan. Cuma kitanya aja nih yang belum mungkin dapat informasinya, ya. Dan ini key point-nya sebenarnya, teman-teman. Banyak orang yang bertanya, pakai metode apa, pakai program apa, pakai produk apa, padahal itu semuanya tidak terlalu berpengaruh signifikan. Kenapa? Karena banyak orang yang gagal dalam program dietnya adalah karena mereka tidak terbiasa dengan perubahan lifestyle atau pola hidup. Ibarat KT nih, teman-teman, kayak anak kecil yang baru diajarin gosok gigi. Dulu kan anak kecil diajarin gosok gigi, mereka nggak tahu manfaat gosok gigi itu apa. Yang mereka tahu di benak mereka gosok gigi itu karena wajib aja, padahal mereka nggak tahu alasan dibalik. Tapi sekarang, teman-teman, agak ada yang aneh kan kalau kita misalnya beraktivitas nggak gosok gigi gitu. Nah, gitu juga kalau kita program diet. Jadi yang namanya program diet itu sebenarnya bukan bicara tentang metode, bukan bicara tentang program, bukan bicara tentang produk, bukan bicara tentang apapun, teman-teman. Tapi fokuslah dulu bagaimana teman-teman membangun step by step fondasi dalam program teman-teman, yaitu adalah lifestyle atau pola hidup. That's why kita harus paham betul bahwa yang namanya diet itu berproses. Kalau proses artinya ada waktu. Nah, banyak orang yang cenderung tidak sabar dengan proses tersebut, sehingga mereka rela terjebak dengan gonta-ganti program diet, mereka rela terjebak dengan sakit-sakitan, mereka rela terjebak dengan menyiksa diri, nggak makan, dan segala macamnya, hanya demi sekedar pengen dapetin turun berat badan dalam waktu yang cepat.
Apakah itu salah? Enggak. Itu adalah pilihan mereka. Tapi salah kalau mereka tahu dan tetap dilakukan. Nah itu. Ya, padahal tidak ada cara instan. There is no shortcut in diet, guys. There is no shortcut in diet. Bahkan nih, teman-teman, saya punya salah satu kenalan yang melakukan sedot lemak, teman-teman. Terus dia cerita, setelah selesai sedot lemak, apa coba yang dikatain oleh dokternya? Habis ini jaga pola makan sama olahraga ya. Waduh, udah bayar mahal-mahal sedot lemak. Ujung-ujungnya tetap aja disuruh jaga pola makan sama olahraga. Jadi ngapain gitu kan? Ayolah ya teman-teman, kita mulai berubah, switching. Ini adalah turning point teman-teman untuk bisa mulai fokus pada yang namanya behavior dan lifestyle. Dan tidak dipungkiri teman-teman, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, olahraga adalah salah satu tools atau alat atau cara buat memaksimalkan teman-teman bisa defisit kalori. Kenapa? Karena defisit kalori ada dua pilihannya. Satu, eat less, makannya sedikit, atau yang kedua, burn more, bakar kalori lebih banyak. Tapi akan lebih luar biasanya lagi kalau teman-teman mengkombinasikan keduanya. Teman-teman atur pola makan, teman-teman olahraga. Dan tips olahraga untuk pemula itu sebenarnya adalah selalu perhatikan yang namanya konsep FITT. Frekuensi, intensity, time, dan type. Itulah sebabnya teman-teman semua, Windows activity tiap orang tuh beda-beda. Kalau teman-teman tanya saya, Adi, apa waktu terbaik untuk olahraga? Saya kalau pagi kosong. Saya bilang waktu terbaik olahraga tuh pagi. Teman-teman kerja. Aduh, saya nggak bisa nih olahraga pagi. Terus nggak olahraga. Kenapa? Karena kata Adi, waktu terbaik olahraga tuh pagi. Padahal itu karena Windows activity saya, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman mau olahraga, ya teman-teman cek Windows activity teman-teman. Dari pagi sampai malam tuh teman-teman yang kosong yang mana, sehingga teman-teman bisa memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Perhatikan frekuensinya. Kalau kata Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu 150 menit per minggu. Jadi kalau misalnya teman-teman 5 kali, 30 menitan lah satu kali ya dalam satu minggu. Terus intensitasnya, jangan menggunakan kacamata orang lain untuk kita berolahraga. Orang lain turun berat badan karena dia angkat beban. Karena kita misalnya nggak bisa angkat beban dan segala macam, kita memaksakan diri. Angkat beban itu bagus banget, kardio juga bagus, tapi jadi salah kalau kita memaksakan diri, teman-teman. Ya, tidak ada yang salah untuk teman-teman memulai dengan sesuatu yang sederhana, mudah, murah, jalan kaki atau gerak aktif harian. Itu udah sangat luar biasa, nggak ribet-ribet ya. Terus waktu durasinya. Teman-teman mau 20 menit, 30 menit, 40 menit, is up to you. Kenapa? Karena waktu tiap orang beda-beda. Dan jenis olahraganya, pilihlah jenis olahraga yang teman-teman mau lakukan lagi. Itu kalau kata saya. Pilihlah jenis olahraga yang teman-teman mau lakukan lagi, mau lakukan lagi, mau lakukan lagi. Kalaulah teman-teman langsung starting memaksa diri teman-teman untuk angkat beban, it's good, no problem, karena itu pilihan teman-teman. Tapi jangan sampai pilihan teman-teman justru menjadi bumerang buat teman-teman. Aduh, kalau mau turun berat badan gini amat ya. Enggak lah, saya nggak mau lagi lah angkat beban. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi, mulailah dengan sesuatu jenis olahraga yang teman-teman bisa lakukan dan teman-teman punya waktu untuk lakukan. Nah, gitu ya. Dan dari tadi ngoceh terus, saya belum kenalan teman-teman. Perkenalkan, saya adalah Adi. Saya salah satu coach yang nanti akan bantu teman-teman di komunitas kelas diet online ini. Saya adalah peserta kelas juga di periode 2. Kemudian istri saya, Coach Ade, itu total turun 11 kilo after melahirkan. ASI lancar, alhamdulillah masya Allah tabarakallah, anak sehat, alhamdulillah masya Allah tabarakallah, dan hasil berbeda-beda tiap individu teman-teman. Sementara saya itu fokus untuk menaikkan massa otot. Jadi so far sampai saat ini total saya udah naik 11 kilo teman-teman ya. Dulunya stamina ngaco, kebugaran ngaco, insomnia akut, dan masih banyak lagi faktor-faktor yang tidak mungkin bisa disebutkan, tapi alhamdulillah masya Allah tabarakallah lewat komunitas ini kami berdua mendapatkan hasil perubahan yang luar biasa teman-teman ya. Dan komunitas ini namanya adalah komunitas Premium Coaching Indonesia, yang mana di dalam komunitas ini ada satu
cabang namanya kelas diet online. Nah, jadi dalam komunitas ini tuh banyak kegiatan, teman-teman. Nah, salah satu kegiatannya adalah kelas diet online. Komunitas ini udah terdaftar di PDKI, teman-teman. Ada merek dagangnya 10 Agustus 2018. Artinya ini udah 4 tahun. Masya Allah. Nggak kerasa ya, udah 4 tahun. Artinya udah ribuan orang, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, berhasil kita bantu untuk merubah mindset mereka dalam melihat diet dan juga melakukan aktivitas olahraga. Masya Allah. Ya, dan kelas dietnya akan kita mulai tanggal 25 September. Catat, teman-teman. Ini tanggal 22, artinya 23, 24, 2 hari lagi kita akan mulai hari pertama kelas diet online tanggal 25 September. Dan fasilitasnya apa aja? Fasilitasnya banyak, tapi secara garis besar ada 4. Menu, workout, garansi, dan edukasi. Saya akan jelasin yang pertama. Menunya, teman-teman. Tadi teman-teman akan dikasih e-book, isinya adalah grocery list yang mana mudah dibuat dan enak. Kemudian tidak perlu bingung dengan persiapan karena selama kelas berlangsung, teman-teman sudah dapat hari ini makan apa, besok makan apa, cemilannya apa, udah ada. Tapi ini yang paling penting, teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa masak, nggak ada waktu masak, nggak punya alat masak, atau nggak punya dapur untuk masak, teman-teman akan diberi alternatif menu yang seperti teman-teman biasa makan di luar. Nah, jadi teman-teman tinggal fotoin, coach, aku lagi makan meeting nih di luar, di kafe. Fotoin menunya, kirim ke coachnya, nanti coachnya akan kasih tahu. Coba makan ini. Kan enak, dibantu teman-teman, supportnya. Ya. Kemudian yang kedua, edukasi. Ini penting banget. Kenapa? Karena jembatan antara turun berat badan dengan strategi adalah ilmu, teman-teman. Teman-teman harus paham reason dibalik teman-teman melakukan itu. Jangan sampai teman-teman tidak tahu kenapa teman-teman harus minum air putih, kenapa teman-teman harus berolahraga, kenapa teman-teman harus makan protein, kenapa teman-teman harus makan sayur. Kalau teman-teman tahu, maka teman-teman akan punya pemahaman yang akhirnya yang tadinya denial, teman-teman merasa, enggak lah. Tapi karena teman-teman sudah tahu, teman-teman bisa switching. Oh, ini ternyata manfaatnya. Nah, itulah pentingnya, teman-teman. Ilmu dalam kelas kita. Dan materinya sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Punya dasar ilmiah. Bukan kata si A, kata si B, kata Coach Adi. Enggak. Tapi karena dasar ilmiahnya ada, teman-teman. Dan yang paling penting adalah materinya selalu mudah dipahami. Harapannya, setelah teman-teman ikut kelas ini, teman-teman bisa sharing ke keluarga, ke saudara, ke teman-teman, ke siapapun yang akhirnya itu bisa menjadi, ya agak klise memang, tapi saya harap menjadi amal jariah, teman-teman semua. Ya, teman-teman bisa cerita, kenapa sih kamu makan proteinnya harus dada ayam? Teman-teman cerita, dada ayam ternyata proteinnya tinggi, lemaknya kecil, terus dengan protein yang cukup, teman-teman jadi kenyang lebih lama. Teman-teman bisa ceritain, ya. Dan itu adalah harapan kita semua ketika teman-teman ikut kelas ini. Dan ini paling penting, teman-teman, workout. Workoutnya simple, workoutnya available buat semua orang, relate. Jadi kalau buat teman-teman, aduh aku nggak pernah olahraga, aduh aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, tenang teman-teman. Workoutnya dibuat sesimpel mungkin sehingga semua orang bisa ikutan. Mau lansia, mau remaja, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, semuanya bisa ikutan. Dan nanti kita akan dipandu juga, ada ahlinya, teman-teman. Biasanya kita undang certified personal trainer untuk berbagi informasi terkait gerakan dan segala macamnya. Plus, kita juga ada workout virtual. Yang mana kalau teman-teman nggak bisa ikutan secara live, teman-teman akan dapat akses recording videonya seumur hidup. Jadi teman-teman kalau misalnya bingung hari ini olahraga apa ya, ya udahlah teman-teman akses aja link rekamannya, terus teman-teman olahraga. Ya. Dan ini yang paling sering kali ditanya, fasilitas sebanyak itu ada nggak sih orang yang berhasil? Kan ini yang penting, teman-teman. Kami tidak butuh janji, kami butuh bukti. Wah, ya. Jadi teman-teman, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, saya bisa bilang 10 dari 10 orang yang ikutan program kita itu mendapatkan hasil. Ya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Di mana potensi turun berat badan selama 10 hari itu adalah 1-6 kilo. Walaupun ada yang lebih dari 6 kilo. Ya, tapi average rata-rata itu 1-6 kilo. Kenapa? Karena teman-teman dalam kelas ini, teman-teman didampingi dan teman-teman bisa konsultasi serta komunikasi secara personal dengan para coach, teman-teman. Yang mana
coach teman-teman itu adalah coach yang bukan hanya knowledge-nya paham, tapi juga experience. Maksudnya, jadi gini guys, semua coach yang ada di kelas kita nanti adalah orang-orang yang dulu pernah berada di posisi teman-teman. Pernah insecure dengan berat badannya, pernah insecure dengan ukuran bajunya, pernah insecure dengan program diet yang macam-macam. Artinya, teman-teman berada di komunitas yang mana experience-nya mereka udah pernah ngalamin, knowledge-nya mereka juga udah paham. Jadi ini adalah komunitas yang insya Allah bisa bantu teman-teman untuk progres dalam program diet. Ini contohnya teman-teman, Mbak Ratna total turun 3 kilo. Saya bacakan kesannya, Masya Allah dibimbing dan diajari pola makan diet yang nggak nyiksa. Tuh kata beliau ya. Meski saya sering ngelanggar, tapi tetap turun. Coba tekun, pasti sesuai target. Wow. Terus ada juga nih, Mbak Cut Karina, total turun 2 kilo. Dietnya menyenangkan, nggak bikin lapar, kenyang pakai banget. Wah, Masya Allah ya. Padahal cuma turun 2 kilo, tapi kok kelihatan banget semua lingkar, lengan, paha, perut itu menyusut ya. Mas, makasih banget dibantu dan dibimbing selama 10 hari. Masya Allah, tabarakallah. Itu 2 dari ribuan orang. Kalau mau ditampilin nggak selesai-selesai nih ya. Oke, jadi teman-teman semua, ini testimoni peserta, teman-teman bisa lihat ya perubahannya, Masya Allah, tabarakallah. Lingkar perutnya. Kalau saya teman-teman adalah salah satu coach yang buat saya pribadi itu fokus ada fat loss. Kalau saya, ada juga coach yang weight loss. It's okay, no problem. Yang penting teman-teman dapetin progress dalam program diet teman-teman ya. Nah ini juga untuk menu-menunya teman-teman bisa lihat, Masya Allah tabarakallah, masih boleh makan nasi ya. Kata siapa diet nggak boleh makan nasi? Teman-teman bisa lihat ada sop terus segala macamnya, ayam, sayur dan segala macamnya. Lengkap, makro dan mikronya ada. Terus ini juga buat teman-teman yang ngerasa usianya sudah tidak mudah lagi, wah, ya. Lansia, lanjut usia, jelita, jelang 50 tahun, lolita, lolos 50 tahun. Guys, berat badan ideal, kesehatan, kebugaran adalah hak semua orang. Mau dia wanita, mau dia pria, mau dia berat badannya berapa, mau dia dewasa, remaja, anak-anak. Berat badan ideal, kesehatan, kebugaran adalah hak semua orang. Teman-teman, coba lihat. Ibu Iis usia 50 tahun, berkelanjutan program, berproses, total turun 20 kilo, guys. Masya Allah. Ibu Hanik usia 50 tahun, total turun 15 kilo. Masya Allah, tabarakallah. Tapi semuanya dimulai dari fondasi awal, yaitu di kelas basic ini, teman-teman. Yang mana kalau teman-teman hitung secara average, kalau kita hitung-hitungan nih, biaya, ya menu dan resep memang ada yang murah, ada yang mahal, ada yang gratisan, ya. Tapi average rata-rata teman-teman perlu keluar biaya 200.000. Workout online per sesi, saya pernah tanya teman-teman, memang ada yang gratisan, tapi rata-rata itu 150.000. Edukasi, snacking class, konsultasi coach, itu total biaya teman-teman 850.000. Teman-teman bisa keluarin lebih banyak, atau teman-teman bisa keluarin lebih sedikit. Saya kasih gambaran sederhananya teman-teman. Saya pernah ikutan yang namanya personal trainer. Kebetulan saya dapat personal trainer yang notabene memang sakut profesional ya, walaupun memang di luar sana ada banyak personal trainer yang humble, friendly dan segala macamnya. Personal trainer saya hanya mau diskusi kalau di tempat gym. Kalau di luar itu saya tanya apapun nggak mau jawab ya. Jadi teman-teman bisa dapetin manfaat ketika teman-teman berada di kelas diet online. Teman-teman boleh tanya sebebas apapun ke coach teman-teman ya. Terus saya pernah ikut webinar teman-teman, ikut seminar. Setelah saya selesai seminar, saya hubungi narasumbernya. Kebetulan narasumbernya juga saklek, ya. Itu nggak mau jawab, nggak mau tahu. Walaupun saya sering juga ikut webinar atau seminar, ketika saya tanya-tanya, narasumbernya masih mau kasih tahu. Tapi intinya, teman-teman, ketika teman-teman berada di kelas diet online ini, teman-teman masih punya kesempatan untuk terus-menerus berkonsultasi, berkomunikasi, berkeluh kesah bahkan dengan coachnya, ya. Dan itu adalah fasilitas yang teman-teman bisa dapetin dengan cukup membayar 599 aja. Nggak perlu 850.000, di mana dengan teman-teman bayar iuran kelas 599, teman-teman dapat free 1 kaleng shake seharga 561.000. Saya nggak mau pakai shake-nya, nggak apa-apa. Tapi teman-teman tetap bayar 599. Kenapa? Karena shake-nya gratis. Ya. Kalau teman-teman nggak mau pakai shake-nya, nggak apa-apa juga. Ya, shake nggak wajib teman-teman. Ya, shake-nya nggak wajib.
Tapi iuran kelasnya wajib 599. Dengan 599 itu teman-teman akan dapat semua fasilitas lengkap, plus yang paling penting teman-teman adalah fondasi dasar untuk mencapai goals teman-teman. Udah nggak zaman lagi memulai 1 Januari 2023 dengan resolusi turun berat badan. Come on guys, it's so last year. Itu tuh resolusi yang harusnya udah diselesaikan di tahun 2020. Tapi entah kenapa setiap tahun itu aja. Sekarang adalah momennya di mana teman-teman di 1 Januari 2023 itu adalah new you, new body, new mindset, new transformation. Bukan lagi tentang memulai, membangun, dan segala macam. Ayolah, mulai dari sekarang, teman-teman. Kenapa? Karena habit, behavior, sama lifestyle itu selalu dimulai. Jangan tunggu sempurna untuk memulai. Mulai dari sekarang, teman-teman. Yang mana bagian terbaiknya adalah garansi 100% uang kembali. Coba, teman-teman pasti berpikir, luar biasa sekali kelas diet ini. Berani memberikan garansi 100% uang kembali, teman-teman. Jadi ketika teman-teman bayar, teman-teman turun berat badan, teman-teman susut lingkar tubuh, teman-teman happy, teman-teman sehat. Tapi ketika teman-teman bayar, teman-teman ikut programnya, ikut fasilitasnya, ikut arahan coachnya, nggak turun berat badan, atau teman-teman nggak turun lingkar tubuh, 100% uang teman-teman akan dikembalikan. Ya, so syarat dan ketentuan berlaku. Oke? Segera hubungi pengundang teman-teman. Teman-teman dapat link Zoom ini dari siapa? Teman-teman screenshot gambar ini, kirim ke dia. Nanti teman-teman akan dapat voucher. Nggak tahu vouchernya apa. Tergantung dari coachnya masing-masing. Ya, coach atau teman-teman yang mengundang siapa gitu. Tanya, saya dapat voucher apa nih kalau saya ikutan? Ya, kelas kita akan mulai tanggal 25 September. Dan this is the best opportunity buat teman-teman memulai membangun kebiasaan baru yang mana di 2023. Come on guys. Orang-orang lagi sibuk bangun, kita udah sprint, udah lari cepet ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Sesuai dengan janji saya, 30-40 menit aja ya. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih juga buat teman-teman yang di Indonesia, WIT dan WITA. Udah larut malam banget ya. Terima kasih udah menyempatkan waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan ke teman-teman semua ini merupakan salah satu titik balik buat teman-teman untuk segera mengubah kebiasaan lama teman-teman menjadi kebiasaan yang jauh lebih sehat, yang jauh lebih aktif, yang mana kalaulah teman-teman merasa bahwa ini bukan untuk penampilan teman-teman, ya minimal untuk kesehatan teman-teman. Ya, kenapa? Karena banyak orang di luar sana rela membayar berapapun untuk sembuh. Nah, kita nih jangan sampai tunggu sakit, teman-teman. Kita mulai dari sekarang menjadikan kebiasaan gaya hidup sehat dan aktif agar bisa menularkan ke orang-orang terdekat kita. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tanya ke pengundang teman-teman, yang mana orang tersebut adalah orang yang memberikan link Zoom ini kepada teman-teman semua. Terima kasih. Kami tunggu teman-teman hadir di kelas diet online dan bergabung di keluarga besar kami. Kita akan mulai tanggal 25 September, Day One kelas diet online. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.